wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi washabbihi wa sahbihi wa barakatuh. Para anak-anak sekalian kelas 12 I yang berbahagia, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya. Silakan sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita membahas tentang sumber hukum Islam. Dan sumber hukum Islam ini adalah pertemuan yang kedua. Yakni siklus yang pertama sudah terlewatkan kemarin. Jadi sumber hukum Islam ada dua, yakni apa kemarin itu? Sumber yang kedua sumber hukum Islam apa namanya? Al-Muttafaq sama Al-Mukhtalaf. Al-Muttafaq berarti sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Dan yang disepakati para ulama ada empat. Yang satu apa kemarin? Al-Quran, Al-Quran ada kalam Allah yang dimulai dari surat apa itu? Al-Fatihah, An-Nas sampai apa? Al-Fatihah sampai An-Nas. Sedangkan hadis adalah dari empat, yaitu perkataan, kemudian apa? Nabi, kemudian ketetapan Nabi, yang keempat apa? Gamiyah atau cita-cita Nabi. Itu adalah hadis. Itu adalah tentang masalah sumber hukum Islam yang utama. Sedangkan untuk yang kita kali ini, hari ini adalah sumber hukum Islam yang pelengkap. Berarti yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Satu, dua. Kemudian yang ketiga adalah ijma, kemudian yang keempat adalah ini adalah sebagai pelengkap. Jadi kalau tanpa dua ini maka sulit itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diantaranya setelah kalian apa nanti mengamati tulisan, gambar ataupun apa surat, kabar ataupun video, kalian nanti bisa mendiskusikannya dan kemudian mempresentasikannya ijma dan qiyas yang telah diajarkan. Dan setelah kalian mengidentifikasi, menganalisis, kalian bisa mempresentasikannya dan mengkomunikasikannya di hadapan teman-teman kalian. Kemudian kalau ada yang kurang bisa dibalik, bisa bertanya ataupun menanggapi kalau memang pertanyaan kurang pas gitu. Di sini adalah 121 adalah memahami tentang ijma, 122 mengorganisir ijma dan qiyas, kemudian menemukan makna yang tersirat dari ijma dan qiyas. Jadi sudah saya jelaskan tadi tentang al-muttafaq dalam talak tadi. Sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kemudian yang kalian bahas nanti adalah tentang pahujah ijma, rukun, syarat dan macam-macam ijma. Kemudian qiyas, yakni mengukur, menyamakan satu hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis dengan yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Termasuk adalah ada rukun dan syaratnya, nanti kalian bahas dari awal sampai akhir di situ. Adapun dasar hukumnya tentang sumber hukum Islam yang disepakati ulama ini. Berarti surat An-Nisa berapa itu? Berapa itu? 59. Jadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi masuk dengan Al-Qur'an, jadi atiullah
Allah. Dan yang dimaksud dengan hadis berarti apa? Atiur Rasul. Yang dimaksud dengan ijma wa ulil amri minkum. Sedangkan kias mengkiaskan apa yang belum ada hukumnya, karena hukum itu selalu berjalan. Sedangkan Al-Quran hanya disebutkan berapa? 6.606 ayat. Hadisnya juga seperti itu. Dengan wafatnya Nabi, maka Nabi membolehkan adanya kias itu. Dan kias itu maksudnya adalah ketika kalian paling tanazatun fi syai'in farudduhu, maka kembalikanlah faruddu ilallah wa rasul, kembalikan pada Al-Quran dan hadis. Maksudnya kalian atau orang-orang yang ahli di bidangnya berarti istihad atau mengkiaskan itu. Jadi beda-beda. Kalau dalam Muhammadiyah berarti namanya masjid tarjih, kalau Ahlussunnah wal Jamaah atau NU disebut dengan Ba'sul Masail di situ. Atau secara nasional, internasional, konferensi internasional atau OPI. Nah ini. Apa hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Hukumnya termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah. Dan Nabi SAW telah menegaskan dalam banyak hadis, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ini peringatan bagi kita untuk tidak membuat-buat, mengada-ada dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah SAW. Dan anehnya ada sebagian orang alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Padahal yang ngomong itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu pula para tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak ada satupun yang merayakan Maulid ini. Jadi ada yang bilang ini mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tidak ada, diajarkan semuanya. Dan kita semuanya tentu menyadari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lebih cinta daripada kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya mencintai beliau, yaitu dengan ittiba kepada beliau, meneladani beliau. Itulah hakikat cinta yang sebenarnya, dengan ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Bukan malah sebaliknya, melakukan sesuatu yang Nabi SAW tidak suka, beliau larang, yaitu perbuatan bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Orang yang merayakan Maulid dan dia mengaku karena cinta kepada Nabi SAW, maka itu adalah cinta yang palsu. Tadi tayangan video yang telah kalian lihat semuanya, jadi kalian amati, pahami, mencari informasi di dalam buku-buku tadi buku paket Ba'sul Masail, dari hasil Ba'sul Masail. Kemudian bisa dilihat dari internet, dari pendapat yang kompeten. Karena menurut kalian dari hasil pengamatan tadi itu sudah seluruh dunia melaksanakan Maulid Nabi tersebut, apakah termasuk kita atau tidak, jadi kalian bisa memahami masalahnya. Nah ini pembelajaran berbasis memecahkan masalah itu. Jadi mereka pertanyaan, kemudian pecahkan masalah, diskusikan, kemudian setelah itu presentasi
presentasi maju depan, pertanyaan atau tanggapan. Setelah nanti ada refleksi yang terakhir. Jadi silakan bergabung untuk membahas yang ada di KPD tadi. Kalau sudah pembahasannya, jadi silakan mewakili dari setiap kelompok. Yang pertama bisa diwakili tentang ijma, karena yang kita bahas adalah ijma dan qiyas. Yang bisa diwakili dari kelompok 1, pembahasan ijma, presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pernyataan Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa 300 ulama dari 44 negara pada tahun 1976 telah sepakat bahwa ijma bahwa bunga bank atau bank konvensional adalah haram. Penjelasannya yaitu ijma adalah kesepakatan mujtahid ulama Islam setelah wafatnya Nabi dari seluruh mujtahid atau ulama-ulama di seluruh dunia, bukan hanya benua atau negara saja. Kesimpulannya, apabila ulama di dunia masih ada yang berbeda pendapat, berarti bukan ijma, walaupun konferensi OKI pada tahun 1973 sampai 1976 menyatakan ijma. Alasannya, kelompok kami mencari informasi dari buku, fatwa, atau hasil bahsul masail organisasi NU yang sudah dikenal di mana-mana, bukan sampai internasional. Terdapat pada buku Solusi Problematika Akwal Hukum Islam menyatakan bahwa hukum bank konvensional ada 3 macam, yaitu yang pertama haram, karena termasuk hutang yang mencari keuntungan atau rentenir. Yang kedua halal, sebab tidak ada syarat pada akad. Yang ketiga syubhat, tidak jelas halal haramnya, sebab para ahli hukum berbeda pendapat. Dan juga fatwa Dr. K. Haji Sahal Mahfud, Ketua MUI dan sekaligus Ketua PBNU, menyatakan bahwa hukum bank bukan riba berdasarkan pendapat sebagian ulama, karena kebiasaan perbankan ketika transaksi prakteknya tertulis dan tidak diucapkan. Alasannya, yang pertama yaitu bank belum ada di zaman Nabi. Yang kedua, apakah bunga bank sekarang sama dengan praktek riba pada zaman Nabi Muhammad yang tidak manusiawi, eksploitasi untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga yaitu bank sekarang tujuannya untuk membantu dan menjawab kebutuhan umat untuk modal usaha dan menjadi solusinya terbaik berbagai problem solving. Saya ingin sedikit menanggapi tentang paparan tersebut atau yang telah disampaikan. Bagaimana apabila kita sebagai orang Islam itu tidak mengikuti ijma para ulama? Bagaimana hukumnya? Dosakah atau bagaimanakah atau boleh saja? Baik, terima kasih. Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak percaya dengan adanya ijma, maka dia telah keluar dari Islam atau murtad. Berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 107, barang siapa menentang Rasul dan keluar dari jalannya orang-orang mukmin, maka dia dimasukkan ke neraka jahanam. Dan hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yahdi ummati ala dalal. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku walaupun dalam satu kesesatan. Hadis riwayat Afino Ahmad Yadid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang qiyas. Untuk yang pertama yaitu kita akan memaparkan hasil diskusi tentang soal
bagaimana apabila dalam beragama kita umat Islam tidak menggunakan kias. Jadi menurut diskusi yang telah kami lakukan, yaitu jawabannya adalah apabila umat Islam khususnya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di pemerintahan, muamalah, ibadah, atau dalam segi-segi kehidupan yang lainnya itu, di dalam pijakan hukum tidak diperbolehkan menggunakan kias, maka kita dalam menjalankan syariat-syariat kehidupan ini itu akan sangat kesulitan. Karena berdasarkan kaidah fikih yaitu al-hukmu yadullu ma'al illati. Jadi hukum itu akan selalu berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman. Karena Nabi SAW sebagai penjelasan sudah wafat. Sebagaimana ketika sahabat Nabi, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal, ditanyai oleh Nabi, wahai Mu'adz, bagaimana engkau memutuskan hukum ketika tidak engkau temukan hukum tersebut dalam Al-Quran ataupun hadis? Lalu sahabat Mu'adz bin Jabal menjawab pertanyaan Nabi, yaitu, ya Rasulullah, maka saya akan ijtihad atau memkiaskan hukum tersebut dengan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Jadi dari awal kemudian dipresentasikan yang kaitan dengan apa? Ijma dengan Jadi ijma itu berarti apa? Kesepakatan setelah Nabi Muhammad apa? Masih hidup apa wafat? Berarti kesepakatan para ulama setelah Nabi Muhammad bisa masa sahabat, masa tabi'in, dan ulama 4 itu. Jadi kalau kesepakatannya hanya apa? 90% berarti belum namanya sepakat, tapi namanya apa itu tadi jumhur ulama, jadi mayoritas ulama. Jadi kalau mayoritas ulama berarti lebih hati-hati kita untuk mengikuti pendapat beliau-beliau itu. Jadi kalau sudah ijma, maka hukum mengikuti ijma apa? Wajib. Orang yang keluar dari ijma apa hukumnya? Kalau memang sudah ijma seluruh umat manusia itu. Dan ijma tadi ada dua, apa? Ijma shari sama ijma shari sama ijma Kalau shari itu jelas, tapi kalau sukuti itu masih don prasangka gitu. Jadi kalau jelas apa? Sama-sama mengucapkan atau tulisan. Kalau don itu ada tulisan, ada yang kias. Kemudian kias itu berkaitan dengan apa? Kejadian yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Ramai dibicarakan tentang maulid, dan itu terjadi di seluruh dunia. Kemudian dari apa? Diskusi kalian, maulid Nabi atau perayaan maulid Nabi hukumnya apa tadi? Nah, kenapa? Itu isinya apa? Mengandung apa? Ajaran-ajaran Nabi seperti apa? Baca sholawat, ajaran Nabi, sedekah, dan mengumpulkan orang selama di situ tidak adanya percampuran laki-laki perempuan itu, dan tidak ada fitnah apa? Tidak ada perkara yang dilarang. Jadi tidak sampai haram. Dan di situ ada sebenarnya hadisnya ketika Nabi masih hidup, kemudian Nabi keluar, ada kelompok sahabat bergelombang ini, bergelombang. Kemudian Nabi bertanya, tujuannya apa kalian di sini? Tujuannya adalah membaca salawat untuk Nabi Muhammad atas ciptanya Nabi Muhammad itu. Jadi sebagai contoh perayaan pada zaman Nabi Muhammad. Jadi kalau disimpulkan tadi, ya, dan adanya hadis itu berarti apa? Membaca salawat memperingati kelahiran Nabi berarti bukan apa? Bid'ah itu. Bahkan di pertanyaan lewat lisan saja, jawabannya yang bisa langsung tunjuk jari. Di kelompok 1, 2, 3 bisa mewakili. Silakan. Kias menurut bahasa apa? Tunjuk jari bisa. Kelompok 3 apa yang bahasa adalah? Mengukur, menganalogikan atau menyamakan, ya. Kemudian yang kedua, la tastami'u ummati ala dolalati. Maksud dari hadis tersebut menunjukkan hukum berupa apa ini? Ya Pak. Ya Pak. Ijma. Dan dari apa tadi? Diskusi, presentasi, dan jawaban tadi. Pernyataan tadi kelompok 1 dari penilaian kebenaran konsep.
keberanian dan bahasa, kelancaran dan kekompakan. Berarti kelompok 1 85 artinya. Kelompok 2 jadi kebenaran konsep, keberanian dan bahasa, kelancaran dan kekompakan. Berarti 90. Sekian pembelajaran kali ini. Ini adalah membahas tentang Maswadul Ahkam, sumber hukum Islam yang telah disepakati para ulama. Kemudian selanjutnya besok tadi mempelajari tentang hukum syar'i, hukum syar'i. Jadi yang berkaitan dengan hukum syar'i adalah hukum taklifi sama hukum wad'i itu. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum